baik. Masih ada kesempatan kita menjadi pemenang. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Tadi kok ada pasang? Hanya bagiku Tuhan, selama hidupku Tuhan. Adalah kesempatan ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan
wali melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersamanya. Bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersamanya. Matun desa berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa surgawi, Bapa yang kami sembah, kami kenal Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik untuk kehidupan kami. Hanya kepadamu Tuhan kami mengucap syukur kalau pada kesempatan sore hari ini Tuhan kami boleh kembali lagi Tuhan berkumpul untuk beribadah, untuk mendapatkan beston di hadapan-Mu Tuhan. Sebelum kami melangkah lebih jauh dalam beston sore hari ini Tuhan, Kau layakkan seluruh kehidupan kami. Ampuni dosa kesalahan kami, apapun yang kami lakukan sengaja maupun tidak Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan dalam penyangkalan diri kami sepanjang hari ini Tuhan. Sebelum kami berbuka puasa Bapa, kami mau mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Kau berikan hikmat lebih lagi dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga Tuhan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami ya Tuhan. Kami yang mendengarnya Tuhan, Kau berikan kami telinga seorang murid Tuhan, supaya kami lebih peka lagi dalam mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga firman itu boleh kami simpan dalam hati kami dan kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami serahkan Tuhan besok sore hari ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan, tak kala kami mendengar kebenaran firman-Mu, banyak sekali godaan Tuhan, kuasa kegelapan apapun yang mengganggu konsentrasi kami, mengatur roh terhadap firman Tuhan. Kami sepakat pada nama-Mu yang besar berkuasa, kami berikan segala kuasa itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar arah Tuhan Yesus Kristus berkuasa di kami lain. Terima kasih ya Tuhan, dan kami serahkan dosa ini, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Pada saat sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Sesuai dengan judul khotbah yang saya sudah umumkan lewat media sosial, saya memakai salinan lama. Demikian firman Tuhan, maka diceritakannya suatu perumpamaan kepada mereka itu bahwa mereka itu wajib berdoa senantiasa dengan tiada putus harap. Tapi kita akan belajar mengerti konteks firman Tuhan ini yang akan saya bacakan di dalam salinan baru ya. Jadi Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia
supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolak mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, dengan penekanan di dalam Lukas 18 ayat yang pertama ini, saudara, bahwa pentingnya kita senantiasa berdoa. Karena kehidupan kita sebagai orang percaya tanpa doa, maka kita tidak akan mengalami berkat yang daripada Tuhan. Bahkan saya mengakui diri saya pun sebagai hamba Tuhan seringkali malas berdoa. Ya. Mengajarkan berdoa ya, dengan mengambil ayat-ayat Alkitab dan membandingkan bahwa seperti Daud berdoa memuji Tuhan 7 kali dalam sehari. Ya, 3 kali berdoa ya, siang dan malam. Ibu Gembala bagaimana? Lucy berdoa 3 kali sehari. Ya begitu juga menjadi teladan ya. Makanya ketika firman Tuhan ini diketengahkan bagi kita, maka tidak seluruh ya, tidak menyeluruh dalam pengertian tidak apa itu bahasanya. Tidak serta-merta ini ditujukan kepada jemaat saja ya. Lalu hamba Tuhan seolah-olah bisa bersembunyi di balik ayat-ayat firman Tuhan. Ya. Di balik ayat-ayat firman Tuhan yang senantiasa kita ajarkan, namun membebankan ayat-ayat firman Tuhan itu kepada jemaat. Ya ini sebenarnya gaya-gaya orang Taurat seperti ini ya. Karena seperti apa yang ditemplak oleh Tuhan Yesus kepada para ahli Taurat, kamu cuma bisa mengajar kepada umat Tuhan, membebankan dengan segala pengajarannya, tetapi kamu sendiri tidak melakukannya. Nah, ini Taurat-Taurat akhir zaman. Ya, apalagi kita sebagai gereja pengantin, luar biasa. Tuntutan banyak, berkat banyak, kepercayaan banyak, tuntutan harusnya juga lebih banyak. Berarti harus banyak juga pekerjaan yang harus kita lakukan. Nah, makanya memang terlebih baik di sini adalah bagaimana kita senantiasa mengoreksi kehidupan kita. Di dalam setiap nubuatan selalu mengingatkan cintailah doa. Ya, tapi seringkali kita meremehkan suara Tuhan seperti itu ya. Cintailah hadiratku, cintailah firman Tuhan. Tapi nampaknya kita lebih mencintai dunia ini dengan segala urusan-urusan yang kita kerjakan ya. Seringkali kita seperti itu. Jadi pesan-pesan Tuhan, janji-janji Tuhan itu hanya ingin kita peroleh sejujur-jujurnya tanpa melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Maunya diberkati, maunya dapat jodoh, maunya dapat mobil, maunya dapat rumah, maunya diberkati segala usaha kita, tapi malas berdoa, malas berpuasa. Kalau lagi ada masalah datang kepada Tuhan nangis-nangis. Selepas dari itu udah lolos, udah hilang dia. Itu kelakuan manusia. Ya, kelakuan manusia seperti itu layaknya manusia munafik. Ya, yaitu semua firman Tuhan itu tertuju ya, bagi kita semua. Tidak ada yang benar di hadapan firman Tuhan ketika firman itu datang kepada kita. Ya, tidak ada yang luput. Terlebih kita sebagai pengajar-pengajar ini, tanggungannya justru lebih berat. Nah, namun bagaimana kita menghadapi keadaan seperti ini, saudara? Jangan menghakimi. Cukuplah firman Tuhan ini ketika melalui ya, saya pribadi dipercayakan, saya pribadi pun tidak menyangkal kebodohan, kemunafikan, kekurangan saya di hadapan firman Tuhan. Begitu juga tanggung jawab hamba Tuhan melihat jemaat yang mungkin kurang berdoa, berbuat dosa, melakukan hal-hal yang kurang berkenan ya. Di hadapan Tuhan patutlah kami menegur, tetapi bukan dengan kedengkian ya, dengan menghakimi.
biarlah firman Tuhan ini menjadi hakim yang adil. Ya. Artinya di sini yang saya mau sampaikan bagaimana kita ketika diperhadapkan dengan firman Tuhan. Ya, yang sebenar-benarnya itu firman Tuhan menjadi cermin kita masing-masing. Ya. Jangan kita pakai cermin itu lalu kita sodorkan ke orang lain. Nih, kamu yang berkaca kepada firman Tuhan. Nah, nggak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh seperti itu. Ketika firman Tuhan kita dengar diperhadapkan kepada kita, maka itulah ya yang menjadi gambaran ya, yang dimana kita dengan kesadaran, dengan inisiatif, dengan kelembutan hati kita menerima firman Tuhan. Itu jauh lebih baik daripada kita memakai cermin itu lalu kita pakaikan ke orang lain. Sementara kita tidak bercermin kepada firman Tuhan. Nah, itu tidak boleh. Itu namanya menghakimi. Nah, kembali lagi saudara, pentingnya kita berdoa dengan tiada putus harap. Bahkan di sini kalimat penekanannya tajam ya. Di dalam Salinan Lama. Wajib berdoa senantiasa dengan tiada putus harap. Mau ada persoalan, mau tidak ada persoalan, mau lagi ada tantangan atau tidak ada tantangan, mungkin saudara sedang di zona nyaman ataupun dalam keadaan zona tidak nyaman, tetaplah berdoa. Karena doa itu bagaikan nafas ya. Kalau tidak berdoa ya kita tidak bernafas di dalam Tuhan. Kita tidak bernafas. Manusia di dunia ini tidak ada yang hidup kalau di pemandangan Tuhan. Ya, karena sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada yang hidup. Orang yang hidup, yang di mata Tuhan orang hidup adalah mereka yang sudah mengenal kebenaran. Nah, kenapa? Karena mereka hidup, bergerak, bernafas untuk menghidupkan orang lain. Itu ciri orang yang benar-benar hidup. Di pemandangan Tuhan orang yang mati, orang yang merugikan, yang membawa maut. Dia tidak sadar hidupnya pun dianggap mati oleh Tuhan. Nah, itu yang harus kita renungkan. Ya, ini mengenai makna ya. Jadi di dalam dunia ini sebenarnya kalau kita bandingkan dengan maksud-maksud firman Tuhan, manusia ini sebenarnya kalau tidak ada kebenaran, kalau tidak ada pengorbanan Tuhan Yesus, manusia ini dalam keadaan mati semua. Walaupun nampak hidup. Saat ini pun saudara, saya dan saudara, walaupun orang-orang yang sudah mengenal kebenaran, kita pun terkadang mati, terkadang hidup. Bahkan seringkali mati daripada hidup. Nah, karena perbuatan-perbuatan kita, karena hubungan kita dengan Tuhan tidak ada. Manusia kalau kita merenungkan kronologi manusia itu hidup berdampingan dengan Allah. Di Taman Eden, mereka hidup itu. Tapi Tuhan katakan, kalau ketika engkau memakan buah itu, maka engkau akan mati. Dan engkau tercerai dari Taman Eden. Jadi, kita berpikir, kita bisa pahami, orang yang keluar dari Taman Eden itu, manusia yang keluar dari Taman Eden itu, mereka sudah dalam keadaan mati. Ya, sudah dalam keadaan mati sebenarnya. Tinggal anugerah Tuhan. Ya, walaupun secara lahir ya, dia hidup. Tapi mereka sudah orang yang berdosa. Makanya ada kemurahan Tuhan. Tuhan ajarkan jalan-jalannya begini. Supaya kamu tidak tinggal mati. Ya. Supaya kamu terbebas dari dosa yang membawa maut itu. Maka kamu harus memberikan suatu persembahan kepadaku. Nah, persembahan disuruh bawa domba, ya, lembu, sapi, dan sebagainya. Nah, kehidupan kita juga seperti itu, saudara. Sebenarnya itu seperti kata pepatah ya. Bahwa manusia itu, bukan pepatah yang saya ingat. Itu seperti penggalan suatu perkataan dalam sebuah film. Ya. Di mana ungkapan seorang prajurit mengatakan. Dia mengandalkan seorang prajurit. Entah dia mengatakan apa, tapi prajurit. Ya. Prajurit perang itu mengatakan. Memangnya di dunia ini manusia itu hidup ya. Dia katakan gitu. Sungguhnya manusia ini semua mati. Kenapa? Karena dalam kondisi perang mereka senantiasa membunuh. Itu.
Itu bukan ciri orang yang hidup. Kalau ditinjau dari kebenaran, orang yang hidup adalah orang yang memancarkan kehidupan. Ya. Kenapa kita bisa katakan mungkin sebuah pohon yang menghasilkan buah itu adalah makhluk hidup? Ya, termasuk bang. Selain dia bisa bertumbuh, bergerak, dia bisa memberi manfaat. Itu orang hidup. Ya. Maka dengan begini kita pun harus merenungkan hidup kita ini. Ya, seringkali kita menyadari hidup kita, oh kita hidup puji Tuhan sehat-sehat. Tapi hidup kita ini membicarakan orang, ya, menggosipkan orang, mencari-cari kekurangan, ya, mengingat kesalahan orang, tidak bisa mengampuni, tidak bisa melepaskan pengampunan, dan sebagainya. Ya. Ada seperti itu. Mungkin orang-orang seperti itu udah putus harap. Sudah betul-betul tinggal tunggu kematian. Nah, secara lahiriah mereka sudah putus harap. Kita yang rohani dalam kehidupan bukannya bantu, malah semakin bikin dia cepat mati. Ya. Karena omongan-omongan kita akan masa lalunya. Ada seperti itu. Oh, banyak sekali itu. Jadi rahasianya lewat pengajaran ini, saudara, lewat kabar pengantin Kristus, kita dituntut sempurna. Dan memang kalau kita dewasa rohani, kita tahu sekali, tahu betul menjadi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Ya. Terkadang apa yang hidup di mata manusia belum tentu dia hidup di mata Tuhan. Belum tentu. Kalau kita betul-betul mau hidup di dalam Tuhan, hiduplah dalam firman Tuhan. Lakukan semua itu. Firman yang menghidupkan kita, saudara. Ya, firman yang menghidupkan kita. Salah satunya wajiblah kita berdoa. Ya. Kita senantiasa berdoa kepada Tuhan, Joy. Nggak boleh gitu ya. Wajiblah kita berdoa dengan tiada putus harap. Ini suatu perkataan dari Tuhan yang kita kenal sebagai guru, ya, sebagai imam. Coba kita buka itu dalam Yohanes 13. Di mana Tuhan Yesus mengatakan, mengklaim dirinya dia adalah guru dan Tuhan. Yohanes 13:13-14. Yohanes 13:13-14. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya. Sekarang di antara kita ada yang menganggap Yesus itu bukan Tuhan, bukan guru kita. Ada? Ya. Pasti kita menganggap Tuhan itu adalah guru kita. Tuhan itu adalah Yesus itu adalah Tuhan kita. Tuhan yang mampu menghidupkan. Tuhan yang memberi nafas bagi kita. Dan kenapa Tuhan menghidupkan kita? Supaya kita hidup oleh firman, hidup oleh kebenaran. Jadi hidup kita itu diberikan Tuhan untuk menghidupi orang-orang yang mati ini di dalam dunia. Jangan saudara makin kubur orang mati itu. Makin menyiksakan orang-orang mati. Artinya orang-orang yang sedang terpuruk, orang-orang yang belum mengenal kebenaran, belum menemukan titik cahaya firman Tuhan yang membawa kita kepada keselamatan, kehidupan yang sebenarnya. Jangan seperti itu. Kelakuan bangsa Israel kenapa? Dalam tanda kutip dibenci Tuhan, ditemplak Tuhan. Karena mereka merasa bangsa pilihan Tuhan. Mereka merasa bangsa yang superior, saudara. Tapi kenyataannya mereka dijajah. Ya, secara politis mereka dijajah oleh kerajaan Romawi, ya, pada saat itu. Tapi mereka bersyukur masih bisa hidup. Tapi tampaknya mereka belum puas. Makanya mereka menanti-nantikan seorang raja datang supaya secara politis bangsa Israel ini boleh dapat merdeka. Nah, nampaknya ternyata betul Tuhan
Allah menjanjikan raja supaya Israel ini merdeka. Tapi bukan merdeka yang ada di bumi ini. Untuk apa? Nggak berfaedah. Nah, seringkali manusia seperti itu, saudara. Menjanjikan, mengejar kemerdekaan, tapi yang sebatas kemerdekaan yang fana di dunia ini. Urusan-urusan kepentingan mereka pertahankan yang semuanya itu tidak ada sangkut pautnya dengan kemerdekaan yang sebenarnya. Ada yang seperti itu, mereka pertahankan, mereka perjuangkan mati-matian. Tapi belum tentu yang mereka perjuangkan itu tidak berfaedah, mempengaruhi keselamatan mereka. Ini seperti bangsa Israel. Bangsa Israel ini kebodohan yang teramat bodoh di mata Tuhan. Ya, mengaku lagi umat pilihan Tuhan. Harusnya dengan hikmat mereka mengenal Tuhan. Tapi Paulus mengatakan, dunia ini dengan hikmatnya, dunia ini diciptakan dengan hikmat Allah, tetapi dunia dengan hikmatnya sendiri, dia tidak mengakui Allah. Nah, itu luar biasanya memberontaknya manusia. Nah, hidup kita ini digambarkan seperti, hidup manusia itu adalah gambaran dunia. Kita ini disebut dunia, manusia. Sebab kita hidup oleh keinginan, oleh hikmat dunia. Tapi orang yang hidup di dalam Tuhan, mengakui bukan motivator dunia, mengakui bukan penguasa-penguasa dunia, bukan raja-raja dunia, tetapi mengakui raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus sebagai guru yang bertanggung jawab memberikan kita kecerdasan intelektual surgawi. Percaya deh, kalau kita rajin baca Alkitab, rajin berdoa, senantiasa hidup suci, ya, senantiasa seperti Amsal 22, coba. Amsal 22 ayat 11 kalau tidak salah. Kita menjadi sahabat raja itu, yang layak menjadi sahabat raja adalah orang yang suci hatinya dan mulutnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Ayat 11, Amsal 22 ayat 11, orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Ya, orang yang mencintai, orang yang suci hatinya dan gimana? Orang yang mencintai kesucian hidup dan yang manis bicaranya. Dan yang manis, kalau salinan lama yang petah lidah. Ya, itu menjadi sahabat raja. Ya. Menjadi sahabat raja. Nah, itu gambaran orang percaya. Kalau dia bisa hidup suci, dia sudah pasti otomatis bicaranya itu manis. Nah, ini yang dipakai raja untuk dipercayakan, ya, rencana raja itu, ya, untuk mengerjakan ladangnya. Kalau tidak, ngapain? Masa mau dipakai untuk pekerjaan Tuhan? Ya, sama seperti Tuhan. Tuhan mempersiapkan kita ini supaya kita mengerti hidup kita harus suci, karena demi perkataan kita itu yang keluar adalah kesaksian-kesaksian oleh firman Tuhan yang terisi, yang tergenapi, yang termeterai dalam hati kita. Maka kesaksian mulut kita itu adalah menghidupkan. Tapi kalau senantiasa perkataan-perkataan kotor, ya, kedengkian dari hati, apa yang keluar dari mulut itu bersumber dari hati. Tuhan langsung menjudge di Matius 15 itu kepada ahli-ahli Taurat. Tidak tanggung-tanggung, kamu pendeta, sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang keluar dari mulut itu keluar dari hati. Dan apa yang kamu keluarkan itu semua ada pikiran jahat, ada pembunuhan, ada percabulan. Coba kita baca Matius 15. Matius 15 ayat yang ke 17 mulai. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Ya. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan. Apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan, ya.
menajiskan orang. Bayangkan itu. Tuhan memberikan suatu perumpamaan, memberikan suatu hal-hal yang logis perbandingan. Apa yang masuk dari mulut dan keluar di jamban, ya itu memang sesuatu yang wajar gitu. Masuk dari mulut, pembuangannya itu di bawah, di jamban. Bahaya, yang paling bahaya, jikalau yang keluar dari mulut itu di mana yang bersumber dari hati. Ibarat kata dia punya susunannya itu, kalau seperti mulut, keluar di jamban ya memang kotoran manusia, naturnya manusia. Nah, kalau hati keluar dari mulut, hati yang kita terima itu adalah bukan firman Tuhan, maka mulut itu bagaikan mengeluarkan kotoran-kotoran, ya, pesan-pesan jamban, ya, yang menajiskan orang. Itu kan. Kenapa Tuhan itu ingatkan kepada para ahli Taurat ini? Karena sudah kelewatan mereka. Sudah kelewatan kemunafikan mereka. Mereka mencerca, menajiskan jiwa manusia yang membawa kepada maut. Coba baca terus supaya tidak mengantuk. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Ya. Jadi karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, terus sumpah palsu dan hujat. Coba kita pikir-pikir masa lalu kita pernah seperti ini enggak? Kalau masa lalu kita pernah seperti ini, saat ini berbahagialah kamu. Ya, karena kamu adalah orang yang sudah hidup di dalam roh Tuhan. Tapi kalau kita masih merasa mengeluarkan perkataan-perkataan yang menajiskan orang, ya, yang harusnya segala sesuatu yang keluar dari tubuh manusia itu ya seperti yang digambarkan Tuhan Yesus, itu dibuang di jamban. Makannya itu dari mulut, lalu keluarnya itu di bawah, di jamban. Tapi ini seperti kita menerima, ya, suatu firman Tuhan, tapi kok keluarnya kotoran gitu. Itu kan aneh. Berarti itu pasti yang masuk ke dalam hati kita itu, yang bermain, yang berotoritas dalam hati kita itu bukan firman Tuhan. Itu yang langsung ditemplak oleh Tuhan. Tuhan tahu hati ini para ahli Taurat. Dia langsung, ini sungguh elegan ya, cara menegur dia. Memang elegan sekali ya. Sangat sepertinya ya kalimatnya berhikmat sekali, tapi tajam sekali. Ya, dia memberikan suatu perbandingan. Memang cara-cara orang Yahudi seperti itu. Luar biasa. Ini pengertiannya. Kalau hati kita berisi firman Tuhan, katanya sudah ada roh, tapi kalau mulut kita masih mengeluarkan hal-hal yang seharusnya dapat dibuang di jamban, percuma. Itu bukan isi firman Tuhan hati kita. Atau ada firman Tuhan, namun kita masih mengatakan hal-hal yang seperti itu, menajiskan orang, mengotori orang, menghakimi orang, tersiksa itu firman Tuhan di dalam. Tersiksa, roh itu tercabik-cabik, tersalib lagi itu di dalam. Itu luar biasanya. Sementara seperti saya ini, saya hanya menyembunyikan diri saya di balik kemeja dasi, di balik pelayanan saya, di balik status ya pendeta muda, apalagi kalau ada STH, MTH, waduh, luar biasa. Tapi perkataannya itu isinya seperti ini. Ada perkara yang jahat, ada pembunuhan. Artinya perkataan saya merencanakan pembunuhan baik secara lahiriah bisa terjadi walaupun saya seorang pendeta. Pembunuhan karakter bisa saja lewat kata-kata kita. Lalu ada perzinahan rohani, ya, perzinahan secara lahiriah bisa juga. Banyak cerita-cerita skandal-skandal hamba Tuhan yang jatuh seperti itu. Percabulan, pencurian juga bisa ada seperti itu. Sumpah palsu, kepalsuan, sumpah-sumpah atas nama Tuhan, meyakinkan diri sendiri, ya,
menutupi kebohongan dan sebagainya, segala hujat, maki-makian kepada orang kalau lagi benci, ya nggak bisa seperti itu. Ini kalau kita sudah mengerti betapa tuntutan Tuhan untuk sempurna, wah kena semua kita ini, termasuk saya. Makanya lewat pengajaran ini kita bersyukur, tuntutan kita tinggi, jadi kita tahu, diberikan pengetahuan, oh ternyata seketat ini Tuhan untuk menjadi sempurna. Tapi kalau kita tidak tahan, ya saudara adalah gereja halaman. Ya. Saudara adalah gereja halaman. Kenapa? Karena di gereja halaman selalu yang dituntut berkat itu rahasianya. Ya, rahasianya. Kalau mau dituntut menjadi sempurna, engkau menjadi pengantin, siap-siaplah engkau berdarah-darah. Kenapa berdarah-darah? Karena engkau benar-benar menyalibkan dagingmu. Engkau harus menerima salib itu. Engkau menjadi orang yang militan. Engkau orang yang hidup selalu bersyukur dalam keadaan apapun, situasi apapun. Tapi kalau mental kita, iman kita masih sebatas halaman, ya percayalah pengajaran ini tidak berdusta. Pada kenyataannya ketika kita mengalami di kehidupan kita yang nyata, kelihatan kok perbedaannya. Yang diajarkan oleh pemimpin-pemimpin gereja halaman itu hanya berkat. Terimalah berkat. Betul sekali itu yang dikatakan Stephen Tong. Lagu-lagu zaman sekarang berbeda dengan lagu-lagu zaman dulu. Sekarang sudah ada batasan-batasan loyalitasnya. Ya. Baru-baru kasus ini lagu-lagu NDC. Dikenakan biaya. Haleluya. Luar biasa. Ini tapi lagu-lagu kidung jemaat dulu. Kalian mau pakai, kalian mau rombak bagaimanapun, itu tidak kena biaya. Ya, walaupun memang setelah saya baca-baca, ya itu ada benarnya juga. Karena ada orang yang memalsukan karya daripada anak-anak Tuhan yang membuat lagu, mengatakan dia yang membuat, ya mencegah itu aja. Dengan mengadakan kebijakan aturan-aturan. Ya sebenarnya sih ya sudahlah. Ya tidak mengapa. Artinya mau tidak mau pasti kan ada perhitungan bisnis juga di situ. Entah dia mendapat keuntungan kecil kah, besar, atau dengan mungkin niat setidaknya tidak menjurus kepada hal-hal materi, tetapi ada suatu kebanggaan yang dipertahankan. Tapi ya saya tidak mau seujurnya. Artinya ya intinya kalau saudara punya talenta untuk membuat lirik-lirik, saudara bagikan, saudara share kepada orang-orang, saudara perkenalkan, ya udah nggak apa-apa. Saudara nggak mungkin deh, Alon, ini kita ada buat lirik lagu bagus. Nanti kasih nyanyi di Setiadi. Tiba-tiba meledak. Dikasih lagu itu jadi sering dinyanyikan daerah Setiadi. Lama-lama sampai di seluruh Pulau Jawa. Nah, ketika sudah mulai banyak, sudah mulai perhitungan. Wah, ini lumayan ini kalau ada loyalty. Karena saya yang buat ini. Harus dibatasi. Bisa seperti itu. Ya. Tapi saya tidak mau terlalu menghakimi jauh ya. Intinya segala anugerah, berkat, talenta yang Tuhan percayakan. Kalau memang kita mau berkomitmen untuk melakukan segala sesuatu, ya hanyalah untuk menyenangkan hati, berikan saja. Ya kecuali pekerjaan saudara secara profesional di dunia sekuler ya adalah pasti ada perhitungan-perhitungan tertentu, itu hal yang wajar. Ya, memang sudah ada perjanjian. Tapi kalau dengan Tuhan, ya itu balik lagi sih ke pribadi. Saudara mau bikin perhitungan-perhitungan tertentu, silakan. Kebijakan-kebijakan tertentu atas nama gereja, organisasi, atas nama pribadi, silakan. Intinya di Alkitab Tuhan tidak menyuruh seperti itu. Mohon maaf kalau ternyata ada ya. Mohon maaf kalau ada. Nah, kita balik lagi saudara, bahwa sesungguhnya penting kehidupan kita ini harus tahu hal yang wajib kita harus lakukan, khususnya dalam hal berdoa. Kita harus bisa berdoa ya, secara militan dengan tuntutan wajib ya.
dan dengan tiada putus harap. Apalagi di hari-hari ini kita sudah mau meninggalkan tahun 2021. Cintailah doa itu. Cintailah firman, cintailah hadirat Tuhan. Supaya kehidupan kita ini benar-benar tetap hidup. Saya katakan doa itu, pikirkan itu bagaikan nafas. Setiap hari kita bernafas, maka setiap hari kita berdoa. Ya, setiap hari saudara cukup satu kali aja udah. Saudara ada hubungan, ada koneksi dengan Tuhan. Ada koneksi. Tapi kalau saudara terbiasa dengan alasan-alasan tertentu, ada Tuhan maaf saya capek, banyak kegiatan, aktivitas panjang hari ini, jadi ditunda ya. Udah, lama kelamaan ya, engkau semakin mengejar hal-hal dunia itu ya, disitulah tidak ada Tuhan ya. Tuhan tidak pernah ya, mengatur suatu pekerjaan urusan dunia yang membuat akhirnya hubungan pribadi saudara itu dengan Tuhan itu hilang. Itu aneh ya, kalau kita pikirkan. Berarti urusan dunia itu pasti urusan yang diizinkan Tuhan supaya manusia bisa menilai dengan bijaksana. Mana urusan dunia, mana urusan akhirat, mana urusan keselamatan. Kita harus bisa peka dalam hal itu. Nah, manusia yang mati itu dia tidak peka. Tidak peka, mau teguran seperti apapun, seperti api turun dari sorga, tidak akan berpengaruh. Kalau dia sudah mati rohaninya, tidak pengaruh. Karena dia sudah meninggalkan kasih Tuhan, kasih yang mula-mula. Seorang hamba Tuhan pun, saudara maaf kata, ada beberapa hamba Tuhan yang tadinya hidup dalam roh, tapi jatuh dalam dosa. Sampai sekarang dia menjadi seorang yang berkhianat akan imannya. Tapi saya tidak mau menghakimi. Saya percaya seumur hidupnya sampai dia kembali lagi, dia akan tetap merasakan tertuduh. Itu pasti akan merasa tertuduh. Bayangkan ketika dia, ya misalkan dia pindahkan ke agama sebelah. Di saat dia berbahasa Arab kan, di saat dia mungkin sembahyang, ya, itu kan pasti di hatinya, wah saat dia berbahasa mungkin berbahasa Arab, dia mengingat bagaimana dia bernubuat dengan berbahasa roh, itu pasti tertuduh dalam dirinya. Ya kecuali kalau dia memang sudah terbiasa, sudah mati rohaninya, ya sudah nggak ada efek sama sekali. Kita bersyukur kita masih hidup di dalam iman. Tapi tuntutan lewat pengajaran sempurna itu selalu membersihkan, ya, membersihkan otak, pikiran kita dan hati kita. Tuntutan kita itu besar menjadi pengantin, saudara. Makanya saudara jangan bangga juga. Sekalipun punya karunia, selalu diingatkan dan ingatkan bahwa sesungguhnya kita ini yang sudah bernubuat. Apakah perkataan kita sehari-hari itu layaknya suci seperti nubuatan yang daripada Tuhan? Ya, Yakobus mengatakan, memberi gambar di dalam Yakobus 3 sebagai ayat terakhir saja. Tidak ada sumber mata air itu yang mengeluarkan dua rasa, ya, air pahit dan air yang manis. Yakobus adakah sumber memancarkan dari sebelumnya coba ayat 11. Dari mulut yang Ayat 11. Ayat 11, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ya, adakah sumber mengeluarkan air tawar dan air yang Air pahit, air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? ya. Gimana? Coba baca ulang. Baca ulang. Yakobus 3 ayat 11, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari sumber yang sama? Terus, saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? ya, Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? ya, terus, Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. ya.
Tidak mungkin sumber yang keluar. Yakobus juga mengatakan bahwa apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Saya lupa itu Yakobus atau di kitab Injil. Apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Jadi semua sumbernya dari hati. Kalau hati kita berisikan firman Tuhan, tidak mungkin kata-kata kita ini membawakan kehancuran, tidak mungkin. Nah, kehidupan kita juga, saudara, memahami firman Tuhan ini, segala sesuatu yang wajib kita lakukan, khususnya berdoa, itu pun kita harus perhatikan. Dalam doa pun jangan kita menghakimi. Doa adalah posisi kita yang dekat dengan Tuhan. Posisi kita yang terarah kepada Tuhan. Kalau di hadapan manusia mungkin masih bisa lah. Kita mungkin membicarakan seseorang, mungkin menghakimi. Tapi di saat kita berdoa, jangan engkau bawa doa-doa kedengkianmu, kebencianmu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tidak ingin orang ini mati. Aku tidak ingin orang ini hidup. Ada seperti itu. Saking dongkolnya, saking sakit hatinya. Lebih baik engkau minta Tuhan berikan aku kekuatan, supaya aku bisa menjadi berkat dan mengubah kehidupannya dengan hikmat dan kasih dan sukacita dan damai sejahtera yang kau berikan. Jangan kau berdoa, Tuhan beracaralah. Aku tidak sudi orang ini hidup bersama dengan aku. Ada seperti itu. Ya. Tuhan singkirkan dia dari hadapanku. Ya, itu halusnya. Sebenarnya kan hati kita justru lebih busuk. Kita menginginkan orang ini kalau bisa nggak ada di dunia ini. Ada seperti itu. Kalau udah dongkol sekali seperti itu. Jangan engkau memperkatakan hal-hal seperti itu di hadapan Tuhan. Tuhan tahu isi hatimu. Doa jangan doa yang salah. Tapi yang diingatkan kita dalam Lukas 18, Tuhan selalu menghendaki, wajiblah kamu senantiasa berdoa tanpa putus harap. Berdoa itu jangan mudih. Jangan ada, tidak dijawab. Akhirnya hilang pengharapan. Putuslah harapan. Tidak ada semangat doa. Ya udahlah, kehidupan yang realistis aja. Saudara pikir dengan alasan seperti realistis aja. Lalu saudara membukankan Tuhan, membiarkan Tuhan. Oh, sombongnya kehidupan manusia seperti itu. Merasa dia kuat dan bisa mengandalkan kekuatan kemampuannya tanpa dia sadari nafas yang dia alami sampai detik ini itu semua karena kemurahan. Kita tidak boleh seperti itu. Dalam konteks ini kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jangan cuma lagi ada mau. Kebetulan kita sedang menghadapi persiapan Natal. Kita butuh. Tapi setelah bulan Januari tidak ada cara, saudara mengurangi lagi. Jangan seperti itu ya. Kadar kita biarlah tetap terasa. Ada asinnya, ada garamnya. Jangan cuma lagi ada perlu. Waduh, luar biasa. Kita berdoa cari Tuhan, menangis berguling-guling. Kalau lagi mau apalagi saudara yang lagi cari jodoh, wah Tuhan tolong. Tapi ketika Tuhan sudah kasih jodoh, sudah malas berdoa lagi. Aduh, jodohku tidak sempurna. Jodohku ini tukang marah-marah. Jodohku ini, suka marah-marahin aku. Bisa seperti itu. Bagaimana kita bisa menghadapinya itu? Berdoa dengan tiada jemu-jemu. Ada suatu cerita dari kehidupan seorang artis. Saya tidak tahu ini cerita nyata tidak, tapi di dalam talk show itu saudara kenal artis ini, cukup terkenal. Dan dia seorang YouTuber, orang artis, bisa dikatakan, dikategorikan artis terkaya. Dia mempunyai masa lalu yang kelam. Dia seorang laki-laki. Masa lalu yang kelam dan nakal sekali. Nakal, saudara. Pergaulannya nakal.
Sehingga bertemulah dia seorang istri, terjadi singkat cerita terjadi keributan, ngomel-ngomel, marah-marah dan sebagainya, sampai dia mengaku dia sudah begini dan begini. Wah, akhirnya diusir oleh istrinya, tapi dia mengatakan bahwa istrinya itu ya cuma mulutnya aja begitu. Sebenarnya dia takut juga. Sampai akhirnya dia yang mengancam istrinya, dia akan melakukan hal-hal yang nakal. Tapi sampai pada titik di mana ketika dia melihat istrinya itu sudah mulai diam dan lebih sering diam di kamar untuk berdoa. Acap kali ketika dia yang sudah mulai aneh-aneh pulang malam, ketika dia pulang masuk tidur pulang subuh, dia masuk kamar, istrinya itu sedang berdoa, sedang bersujud. Istrinya itu sholat. Dan sering kali dia melihat seperti itu. Dalam keadaan yang dia nakal lagi. Dia melihat istrinya sholat. Ketika pulang, lagi sholat. Padahal bukan jamnya sholat 5 waktu. Ya. Tetapi sering kali berdoa. Tapi dengan dia melihat seperti itu, akhirnya dia sadar. Dia sadar dia mendapatkan juga suatu tantangan berat yang akhirnya pendampingnya dia ini yang justru menerima dia, menguatkan dia, dan pada akhirnya dia pun berubah total, saudara. Luar biasa. Nah, ini sama seperti konteks ayat kita ini. Seorang hakim yang tidak mengenal kebenaran, pusing dia melihat seorang janda ya tadi. Seorang perempuan yang memohon, minta keadilan, memohon pertolongan dari seorang hakim. Yang akhirnya dia membenarkan doa, permohonan perempuan ini. Ya sudahlah, daripada kamu datang kepada aku benarkan kamu, aku bela kamu. Lalu Tuhan katakan, jikalau hakim yang tidak tahu kebenaran, yang tidak adil, akhirnya frustasi juga karena permintaan, dan bisa membenarkan permintaan perempuan ini, terlebih Bapamu di sorga yang justru tahu kebenaran, yang justru meminta kamu untuk berdoa dengan tiada jemu, untuk senantiasa wajib berdoa dengan tiada putus harap, dan ketika engkau melakukannya, Tuhan tidak pernah mengulur-ulur waktu. Dia akan bertindak sesuai dengan permintaanmu, sesuai dengan waktu yang tepat, yang indah dan sempurna. Tuhan tidak akan mengulur-ulur waktu. Itu yang dikatakan di dalam tadi ya, dalam Lukas 18 tadi. Dikatakan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah, ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan tidak mau. Tuhan sambut dengan sukacita. Tuhan akan memberikan jawaban. Persoalan kita menghadapi Natal ya, berdoalah. Berdoalah, minta kepada Tuhan siang dan malam. Siang dan malam ini dalam pengertian ya, di waktu terang setidaknya ada waktu kita dengan Tuhan memohon. Di waktu malam kita pun ada waktu dengan Tuhan. Itu adalah orang yang bijaksana. Itulah adalah orang yang mau melakukan kehendak Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak akan pernah mengulur-ulur waktu memberikan jawaban bagi orang yang setia, yang mewajibkan bahwa doanya itu harus senantiasa dilakukan dengan tiada jemu-jemu. Kalau orang Islam saja ada 5 sholat 5 waktu, mereka jalankan itu dengan setia, luar biasa. Walaupun cuma mungkin 10 menit ya, itu kan ada dia punya cara-caranya itu, nunduk, bersujud berapa kali, bangun, bangkit, berdiri. Mungkin itu terhitung 10 menit ya. Saya kurang mengerti. Dan mereka jalankan itu dengan setia. Nah, kita sebagai umat Kristen seolah-olah semakin dikurangi itu
kewajiban-kewajiban tata cara Yahudi itu tidak ada kita lakukan. Dan itu ya memang tidak ditetapkan. Karena intinya adalah Tuhan mau melihat kerinduan hati kita. Jangankan sembahyang 5 waktu, satu hari 3 kali, 1 hari 7 kali. Kalau engkau berdoa sekali saja dengan bersungguh-sungguh, Tuhan tilik. Lebih bagus lagi kalau engkau mau berusaha untuk menjadi 8 bahkan 10 kali di dalam 1 hari. Ya, asalkan berfaedah saja, jangan dengan motivasi-motivasi yang Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami sudah mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau tanamkan benih firman ini di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Engkau mengingatkan kami bagaimana kami adalah orang-orang yang senantiasa dan memerlukan kekuatan pertolongan daripada-Mu. Tentu Engkau meminta kehidupan kami Tuhan sebagai gereja-Mu untuk senantiasa berdoa dengan tiada jemu-jemu, berdoa dengan tiada putus harap. Bahkan itu merupakan suatu kewajiban bagi kami Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan selalu mengingatkan akan kehidupan kami, melakukan apa yang Engkau hendaki dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan berkat perlindungan pertolongan yang daripada-Mu dengan sempurna. Setelah kami belajar akan firman-Mu, rindulah Tuhan hati kami untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Tuhan, segala kelemahan apapun yang menghambat penyerahan kami dengan berbagai cara, kuasa iblis yang mengganggu, mengintimidasi Tuhan, pikiran hati kami tolak usir semua itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis Engkau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa, rada sik edibiditrai. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan siap menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah. Ku sembah Engkau yang layak untuk ku sembah. Rai di laut, Terima kasih Tuhan, terpuji
terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kalau pada kesempatan sore hari ini ya Bapa, kami boleh menjalani penyangkalan diri. Engkau yang sempurnakan, begitu juga dengan jemaat Tuhan yang boleh menjalankan penyangkalan diri yang ada. Engkau memberkati kehidupan mereka, segala pergumulan dalam doa dan penyangkalan mereka. Biarlah Tuhan menjadi, Engkau akan mengubah semua itu menjadi berkat-berkat yang baru. Terlebih Tuhan, di dalam segala perkara yang kami butuhkan, kami perlukan dalam kehidupan kami hari demi hari, Tuhan tolong, selain anugerah nafas kehidupan yang Kau berikan Tuhan, kami percaya hal-hal yang lainnya Tuhan Engkau akan tambahkan bagi kami, selama kami tetap mendahulukan kerajaan dan kebenaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, peliharalah sidang jemaat-Mu maupun simpatisan Tuhan yang senantiasa mendukung pekerjaan-Mu ya Bapa. Dengan kesetiaan mereka melakukan setiap kehendak-Mu, terlebih senantiasa Tuhan hidup di dalam doa dan doa Tuhan, mencintai kebenaran firman-Mu, mencintai hadirat-Mu dan mencintai akan doa ya Bapa. Ajarlah kami semua ini untuk menjadi orang-orang yang taat setia melakukan setiap kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih untuk persiapan Natal kami Tuhan, yang pada minggu depan pada hari Sabtu. Tuhan tolong Kau bekerja Tuhan dengan cara-Mu yang luar biasa. Terlebih Tuhan, pakailah setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pelayanan nanti Tuhan. Setiap orang yang terlibat Tuhan, kiranya Engkau yang bekerja memberikan hikmat. Sidang jemaat, keluarga yang ada Tuhan, tolong datangkan mereka Tuhan, agar mereka yang hadir boleh merasakan damai sejahtera. Terlebih mereka Tuhan boleh dibekali dengan firman-Mu, hadirat-Mu yang melawati, menyembuhkan kami Tuhan, memulihkan kehidupan kami, dan memberkati Tuhan setiap orang-orang yang hadir datang Tuhan untuk mencari Engkau. Terima kasih, baik gedung, fasilitas yang kami pakai Tuhan, bahkan sampai kepada cuaca, Engkau berikan semuanya itu Tuhan dengan baik, dengan sempurna Tuhan, agar acara boleh berjalan dengan baik, lingkungannya diberkati oleh-Mu, perjalanan setiap jemaat dan keluarga juga Engkau lindungi Tuhan, dan Engkau memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Segala persiapan yang kami butuhkan, yang kami perlukan, kami percaya Tuhan Engkau mampu melakukan segala perkara yang ajaib demi kepentingan pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami akan sudahi ibadah Beston kami pada saat hari ini dengan penuh ucapan syukur. Diberkati Tuhan kami semua di tempat ini, diberkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang menyaksikannya, diberkati Tuhan bangsa dan negara kami, diberkati Tuhan kaum keluarga kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anak yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus tinggal diam di hati kita, memberikan penghiburan, memberikan pengharapan baru, sukacita sorga dan kekuatan yang baru. Berkat kemenangan ini akan terus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai dan kita akan memberikan persembahan. Orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah. Orang yang mengandalkan, diberkatilah. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Terima
Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami boleh mengalami berkat rohani dalam ibadah penyangkalan diri yang ada. Dan saatnya Tuhan, kami juga sebentar akan menikmati berkat jasmani. Kiranya Engkau yang akan menguduskan dengan kebenaran firman-Mu, dan juga jemaat-Mu mungkin yang akan membuka puasa masing-masing di rumahnya. Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kau juga memperhitungkan setiap pemberian Tuhan, korban persembahan yang sudah diberikan dengan penuh sukacita. Engkau Allah sumber pancaran berkat, membalas berkat-berkat yang baru berlimpah, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati.